Wa fil hadits innal munafiq alladzi qara'ul Qur'an mathaluhu mathalur raihana rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Dalam hadis, sesungguhnya orang munafik ketika membaca Al-Quran, orang munafik itu ketika membaca Al-Quran, orang munafik itu menunjukkan keimanan dohirnya, tapi batinnya sebenarnya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik itu kalau membaca Al-Quran dimisalkan seperti royhana, seperti pohon royhana. Royhana itu rohana ya, rohana. Kemangi apa? Yang dibuat lalapan itu, royhana. Tok rihuha thayyib, baunya enak, wangi baunya. Tapi tok muhamurun, rasanya apa? Pahit. Kelihatannya itu bagus si rohana ini. Rohana ini kelihatannya bagus, tapi rasanya pahit. Iku rohana. Jadi orang munafik itu kalau baca Al-Quran seperti kemangi. Baunya itu enak, sedap, tapi kalau dimakan rasanya apa? Rasanya pahit. Artinya apa? Tidak manfaat sedikit pun itu bacaan Al-Quran kepada dirinya. Al-Quran itu isinya nasihat, Al-Quran itu teguran, tapi tidak manfaat itu teguran dan nasihat karena kemunafikan yang ada pada dirinya. Wa fihi aidan, dalam hadis juga disebutkan, anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzil wa annahu la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minal Islam kama yamruku sahma minar ramiyah. Ada sekelompok kaum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an, mereka itu membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak salah mereka baca, mereka benar membaca, tajwidnya benar, hurufnya benar, gak ada yang salah, bacaannya benar. Tapi wa annahu la yujawizu taraqiyahum, tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya? Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Dikatakan oleh Al-Imam Qadhiyat, ini ada dua makna. Yang pertama, tidak melewati daripada kerongkongannya ini, la tafqahu qulubuhum, hatinya ini tidak sadar. Membaca Al-Quran, hatinya tidak paham, hatinya tidak bisa mengambil sedikit pun manfaat daripada ayat yang dia baca. Artinya dia tidak mendapatkan bagian daripada Al-Quran yang dia baca kecuali hanya bacaannya saja. Nasihat-nasihatnya Al-Quran tidak dengar, larangan-larangan Al-Quran dilanggar. Dia hanya membaca Al-Quran, dapat bagian daripada bacaannya. Manfaat daripada yang dibaca dia tidak mendapatkan. Atau la yujawizu taraqiyahum, itu dikatakan oleh Al-Imam Qadhiyat, la yas'adu lahum amalun wala tilawatun wala yutaqabbal. Artinya bacaan Al-Quran dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia melanggar daripada nasihat-nasihat dan perintah-perintah yang ada, yang tertera di dalam Al-Quran. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahma minar ramiyah. Yamrukun ayyakhruju, dia keluar daripada Islam. Mereka ini keluar daripada Islam. Kama yamruku sahma minar ramiyah, sebagaimana keluarnya itu anak panah daripada binatang buruan. Artinya apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Contoh, ada orang berburu, dia membawa busur panah. Dia melihat di hadapannya itu ada kijang, dia lepas anak panahnya. Ketika dilepaskan anak panah tersebut menembus daripada badannya kijang dan tembus lagi. Artinya apa? Nggak ada yang nyangkut. Anak panah tersebut tidak nyangkut sedikit pun kepada kijang. Artinya dia membaca Al-Quran tapi nggak nyangkut, nasihatnya Al-Quran pada dirinya itu nggak nyangkut.
nggak bisa diambil manfaat. Larangan-larangan dalam Al-Quran nggak nyangkut dalam dirinya, justru dia melanggar. Itu nanti ada seperti ini kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alullah Ta'ala al-lutfa wal afiyah, kata Imam Haddad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-lutuf, lemah lembut, dan afiyah, perlindungan. Kita memohon kepada Allah at-taufiq litamasuk bi kitabi. Kita memohon taufik kepada Allah agar bisa berpegang teguh dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Karena kalau kita cuma mengandalkan daripada kepintaran kita, kecerdasan kita, itu kurang. Kita juga perlu berdoa kepada Allah agar mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ilma bihi wal fahma fi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu Al-Quran, ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, dan memahami daripada isi Al-Quran. Wal amala bima ursyida ilaih. Dan juga kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan daripada petunjuk Al-Quran. Apa petunjuk Al-Quran? Mudah-mudahan di situ kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan. Dalam Al-Quran di situ ada larangan. Innamal khamru wal maisiru, disebutkan khamr, minuman keras, wal maisir, dan perjudian, itu semua kejelekan kata Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk menghindari daripada perintah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a husnil khatimah. Dan kita berharap kalaupun kita dimatikan oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, tidak membawa dosa, tidak membawa dendam kepada siapapun hambanya Allah. Wa husnul aqibah fil umur kulliha lana wa li ahbabina wal muslimin. Di sini Al Habib Abdullah Al Haddad memohon dan berdoa kepada Allah bukan untuk dirinya sendiri, memohon meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diakhiri hidupnya dengan kebaikan untuk kita dan semua daripada kaum muslim. Kita ini kalau doa jangan pelit. Kita ini kalau doa jangan pelit. Makanya dikatakan oleh ulama, oleh fuqaha, seandainya ada seseorang sholat sendiri, ada orang sholat sendiri, ketika subuh itu kan ada doa qunut, tetap dianjurkan doanya itu oleh ulama untuk semuanya. Kalau kita doa sendiri kan Allahumma hdini fiman hadait, dianjurkan nah Allahumma hdina fiman hadait, pakai nah. Kenapa? Kita doakan diri kita. Kalau nah itu kita mendoakan anak kita doakan keluarga kita doakan semua orang-orangnya kita doakan orang muslimin semuanya.